Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah pada video kali ini kita akan masuk pelajaran baru, kisah Nabi Daud. Daud alaihissalam adalah putra dari Yasa. Siapa sih itu Yasa? Nah, Yasa itu adalah ayahnya Nabi Daud, ya, yang keturunan Bani Israel. Nabi Daud dan Yasa ayahnya tinggal di Baitul Lahmi, yaitu bertepatan di negeri Palestina, di negara Palestina, ya. Dan ketika itu Bani Israel itu dipimpin oleh Raja Talut. Raja Talut itu siapa sih? Nah, di sini kita masuk kisah Jalut dan Talut, ya. Jalut dan Talut ini dia sama-sama raja, ya. Tapi berbeda. Jalut adalah raja yang sangat bengis dan kejam. Sedangkan Talut adalah raja yang beriman. Sekarang kita udah tahu Jalut dan Talut, ya. Karena kezoliman Raja Jalut ini yang sangat merajalela pada masanya itu, maka orang-orang Bani Israel ini pun melakukan perlawanan terhadapnya. Ya, mereka berperang di bawah pimpinan Raja Talut. Karena Raja Talut ini orang yang beriman dan dia tidak suka dengan kezaliman, maka Raja Talut ini memberikan perlawanan kepada Raja Jalut. Nah, pada peperangan ini, peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut, Nabi Daud alaihissalam sudah lahir, ya. Tapi Nabi Daud alaihissalam ini masih anak-anak. Walaupun Nabi Daud ini masih anak-anak, tetapi ayahnya menyuruh Nabi Daud untuk ikut berperang. Maka bersiaplah pasukan Talut untuk berangkat ke medan perang. Pada kisah ini, Nabi Daud alaihissalam, Daud ketika itu masih kecil, dia membawa 5 buah batu dan seutas cambuk. Maka berangkatlah pasukan Talut ke medan perang. Ketika melewati sungai, Raja Talut pun berpesan kepada pasukan-pasukannya. Raja Talut berkata, "Wahai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Ini pesan Raja Talut. Namun ketika itu banyak pasukan yang tidak menuruti perintah Raja Talut. Mereka meminum air sungai yang sangat banyak hingga berlebihan, sehingga tidak kuat untuk melanjutkan peperangan itu. Sehingga ikut berperang hanyalah orang-orang yang menaati nasihat Talut. Dan pada akhirnya pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut bertemu di medan peperangan. Terjadilah peperangan antara Raja Jalut dan Raja Talut. Kemudian pada peperangan itu Raja Jalut maju ke depan pasukan. Dengan angkuhnya ia menantang duel 1 lawan 1. Nabi Daud pun masih kecil posisinya itu. Cuma dia berani menampilkan diri ke depan untuk meladeni tantangan Raja Jalut. Karena postur tubuh Nabi Daud kecil, ya, tentu karena Nabi Daud itu masih kecil, Raja Jalut pun tertawa terbahak-bahak melihat Nabi Daud. Maka terjadilah duel antara Nabi Daud melawan Raja Jalut. Nah, Nabi Daud ini kan tadi membawa batu dan cambuk, ya.
Nah, ketika berduel antara Raja Jalut, Nabi Daud mengayunkan cambuknya hingga melilit leher Raja Jalut ini, sehingga Raja Jalut ini jatuh dari kudanya. Maka setelah jatuh dari kudanya, Nabi Daud pun langsung melontarkan batu-batunya hingga mengenai kedua mata Raja Jalut ini. Nabi Daud melihat Raja Jalut ini tak berdaya sama sekali. Kemudian Nabi Daud mengambil pedang raja itu lalu membunuhnya. Seketika itu matilah Raja Jalut yang kejam dan zalim itu, sedangkan pasukan-pasukannya banyak yang melarikan diri karena rajanya telah meninggal. Maka bergembiralah Raja Talut atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum atas keberanian Nabi Daud, sehingga jadilah Raja Talut ini menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel hingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Talut meninggal dunia, ia pun digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.